membunuh dan membatalkan sihir lewat mimpi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri seseorang diganggu oleh makhluk halus, oleh jin, santet, sihir dan semacamnya adalah orang tersebut sering mengalami mimpi buruk. Salah satunya mimpi ular, dikejar-kejar ular, kemudian dikejar-kejar anjing. Ada pula yang bermimpi dikejar-kejar monyet, kemudian hewan lainnya yang buas. Dan salah satu cara dalam ruqyah aswaja adalah bisa membunuh jin lewat mimpi kita. Tidak harus mempunyai ciri-ciri sering bermimpi, biarpun dirinya terkena sihir atau santet tapi tidak pernah bermimpi, bisa juga menarik jin tersebut ke dalam mimpi kita. Nah, sebelum saya memberikan tips ini, saya jelaskan dulu. Salah satu ciri sihir adalah sering mimpi buruk. Nah, jika sihir atau media sihirnya, bukhulnya biasanya ditempatkan di kuburan, karena salah satu media sihir yang sangat menjuru itu adalah kuburan atau tanah kuburan, maka biasanya orang tersebut, orang yang dituju akan sering bermimpi kuburan. Nah, kemudian sering mimpi mayat. Apa efeknya? Biasanya efeknya sering ketakutan, dalam artian takut mati. Ada juga yang seperti orang mati, hidup tapi seakan-akan tidak hidup. Dirinya bimbang, pikirannya tidak nyambung dengan dirinya. Kemudian sering mengalami linglung. Ada pula sihir yang disimpan di air, biasanya sering bermimpi air atau sering bermimpi tenggelam di sungai atau di lautan. Ada pula sihir yang disimpan di tempat yang tinggi, biasanya cirinya adalah sering bermimpi jatuh dari tempat-tempat yang tinggi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tips untuk membunuh atau membatalkan sihir melewati mimpi, maka yang pertama, sebelum tidur kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya doa perlindungan. Karena kalau kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mudah membunuh dan membatalkan sihir yang menyerang kita. Yang pertama, baca surah Al-Fatihah. Kemudian baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dekatkan tangan ke mulut, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai surah An-Nas, kemudian ditiup. Setelah itu usapkan ke seluruh badan. Nah, ini adalah sebuah anjuran dari Rasulullah, dan Rasulullah sering melakukan hal yang demikian. Ketika Rasulullah sakit, tangannya tidak bisa bergerak, maka biasanya istrinya yang membacakan ke tangannya, kemudian diusap ke badan Rasulullah SAW. Setelah sampean membaca perbentikan ini, saya pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sangat yakin. Doanya seperti ini: Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, datangkanlah semua sihir jin yang mengganggu saya dan keluarga saya, ya Allah. Datangkanlah ke dalam mimpi saya. Saya minta kekuatan kepadamu. Berilah kekuatan untuk membunuh dan membatalkan semua sihir yang mengganggu saya dan keluarga saya. Nah, kemudian setelah sampean tidur, maka biasanya jin tersebut datang semua. Ini sudah sering dipraktekkan oleh pasien-pasien saya, dan alhamdulillah banyak yang berhasil. Meskipun tidak langsung sembuh, tapi alhamdulillah dapat mengurangi rasa sakit dari efek sihir tersebut. Ketika sampean sudah berdoa kemudian tidur, biasanya mimpi yang buruk itu akan datang, seperti dikejar-kejar ular, kemudian dikejar-kejar hewan buas, anjing dan semacamnya. Maka niatkan dalam hatinya untuk membunuh ular tersebut. Bagaimana caranya? Kalau sampai sudah niat sebelum tidur, maka insya Allah pasti bisa. Biasanya tiba-tiba datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, entah berupa pedang atau semacamnya, alat untuk membunuh sihir tersebut. Kemudian biasanya datang orang, dan tentunya malaikat yang malaikat yang berupa orang, menyerupai orang. Kemudian biasanya orang tersebut membantu kita. Apabila kita mimpi kuburan, biasanya
Bagaimana cara kita untuk memusnahkan sihir yang ada di dalam kuburan itu? Sudah bacakan ayat kursi saja. Kalau tidak ada pedang yang datang pada kita, kita niatkan bacakan ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacakan kepada hewan atau kepada kuburan tadi atau kepada bukhul yang timbul dalam mimpi kita. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting yang harus kita tahu bahwasanya ketika jin sihir itu datang dalam mimpi kita, biasanya menyerupai orang-orang yang kita kenali. Nah, dan itu ada trik jin atau trik sihir agar ketika kita bermimpi orang yang kita kenali, dalam hati kita berpikir, dalam diri kita berpikiran negatif. Mungkin dia yang menyihir kita, mungkin dia yang menyihir keluarga saya. Dan ketika kita sudah terpancing dengan trik sihir tadi, maka dalam hati kita akan timbul yang namanya curiga, timbul yang namanya dendam dalam hati kita. Dan itu adalah salah satu hal yang sudah Rasulullah jelaskan. Ketika timbul penyakit dalam hati kita, kita suuzon pada orang, kemudian kita mengira itu yang menyihir kita, maka ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan terkikis. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menghalangi kesembuhan yang penyakit yang kita alami. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam tubuh kita ada segumpal daging. Wa idza fasadat jasadu kulluhu wa idza suluhal jasadu kulluhu. Ketika daging tersebut kotor, artinya apa? Kotor, ada rasa curiga dalam hati kita, ada rasa benci dalam hati kita, ada rasa jengkel dalam hati kita, maka fasadal jasadu kulluhu, maka tubuh kita akan sulit untuk sembuh. Kemudian suluhal jasadu kulluhu, ketika hati kita bersih dari sifat-sifat curiga, hati kita bersih dari sifat-sifat jengkel, hati kita bersih dari sifat-sifat negatif, maka suluhal jasadu kulluhu, maka badan kita akan sehat. Dan segumpal daging itu adalah hati. Itu yang banyak orang yang tidak sembuh, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh, kemudian pergi ke dokter, ke kiai, ke ustaz, tidak sembuh-sembuh, karena dalam hatinya ada penyakit yang menghalangi kesembuhan dalam dirinya. Maka dari itu, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tancapkan tauhid dalam hati kita, seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati kita akan bersih dari sifat-sifat jelek seperti itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya, ala bizikrillah tatmainnul qulub, berzikirlah maka akan menenangkan hati kita pun akan bersih, hati kita akan Allah jauhkan dari sifat-sifat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lakukan tips ini untuk membunuh semua jin sihir yang menyerang kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga penjelasan sedikit ini bisa membantu kita untuk mengatasi semua masalah yang ada dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.